Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja. Sekarang kita akan belajar materi kelas 9, yaitu unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik cerpen ada 7. Untuk yang pertama yaitu tema, yang kedua tokoh dan penokohan, untuk yang ketiga yaitu latar, sedangkan yang keempat adalah alur. Unsur intrinsik yang kelima yaitu sudut pandang, sedangkan yang keenam adalah amanat. Untuk unsur intrinsik yang terakhir atau yang ketujuh adalah gaya bahasa. Unsur intrinsik cerpen yang pertama adalah tema. Tema merupakan gagasan pokok atau inti sebuah cerita. Sedangkan yang kedua yaitu tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku di dalam sebuah cerita. Sedangkan penokohan yaitu gambaran sifat atau karakter. Sedangkan unsur intrinsik cerpen yang ketiga adalah latar. Latar merupakan gambaran tempat, waktu, dan suasana. Maksudnya, tempat adalah tempat terjadinya sebuah cerita. Sedangkan waktu adalah waktu terjadinya cerita. Bisa siang, bisa malam, atau bisa pagi hari. Sedangkan latar suasana adalah penggambaran tempat atau suasana terjadinya sebuah cerita. Bisa misalnya suasana keadaan tempat terjadinya cerita, ataupun suasana hati para tokoh dalam sebuah cerita. Oke. Mas mengkhianati aku. Mas jahat. Sedangkan unsur intrinsik yang keempat adalah alur. Alur merupakan rangkaian jalannya cerita. Alur dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah alur maju. Untuk yang kedua adalah alur mundur. Sedangkan yang ketiga adalah alur campuran. Maksudnya, untuk alur maju adalah sebuah cerita yang di dalam cerita belum pernah dialami oleh tokoh. Maksud dari alur mundur adalah bahwa di dalam sebuah cerita seorang tokoh sudah pernah mengalami kejadian, kemudian diceritakan kepada tokoh lain. Untuk alur campuran adalah di mana dalam sebuah cerita terdapat kedua alur tersebut. Sedangkan unsur intrinsik cerpen yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandangku tentang mereka yang banyak tanya tanpa membaca. Sudut pandang merupakan kedudukan pengarang di dalam sebuah cerita. Sudut pandang dibedakan menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Untuk sudut pandang orang pertama, biasanya di dalam sebuah cerita menceritakan diri sendiri, ditandai dengan kata saya atau aku. Sedangkan sudut pandang orang ketiga biasanya di dalam sebuah cerita menceritakan orang lain. Untuk menceritakan orang lain, biasanya seseorang menggunakan kata ganti dia atau ia. Dengan unsur intrinsik cerpen yang keenam adalah amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Sedangkan unsur intrinsik cerpen yang terakhir adalah gaya bahasa. Gaya bahasa berfungsi memberikan kesan yang lebih menarik dengan menggunakan majas atau kata-kata kiasan. Untuk majas yang digunakan dalam sebuah cerpen biasanya menggunakan majas metafora, menggunakan majas personifikasi, menggunakan majas litotes, menggunakan majas hiperbola,
Dan yang terakhir adalah majas simile. Nah, itu adalah unsur intrinsik cerpen. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.